Ada pertanyaan dari mahasiswa baik di Instagram ataupun di YouTube tentang Pak, bagaimana sih cara mengatasi deg-degan saat sidang skripsi? Nah, sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang hal tersebut, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi, teman-teman. Ini ada 12 hal atau 12 cara untuk mengatasi deg-degan. Perkenalkan, saya Robiul Endra. Selamat datang di YouTube channel saya. Baik teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, saya akan coba menjelaskan ada 12 cara mengatasi deg-degan saat sidang skripsi. Tentunya ini bisa mewakili diri kalian ataupun tidak. Jadi secara analisis dan pengalaman itu berdasarkan ya pengalaman saya, dan ketika saya jadi mahasiswa saya lakukan ini. Yang pertama tentunya berdoa, teman-teman. Berdoa itu sangat penting karena secara spiritual dan psikologi kita akan tenang ketika mau menghadapi sesuatu, baik sidang ataupun hal-hal yang lain. Dan ya berdoa ya disesuaikan dengan agama. Kalau yang muslim mau sholat tahajud dulu boleh, atau hal-hal yang lain. Yang kedua adalah meminta izin kepada orang tua, memberitahu orang tua bahwa kalian akan melaksanakan sidang skripsi. Maaf Pak, saya akan melaksanakan sidang skripsi, mohon didoakan. Gitu ya. Jadi setelah orang tua menasihati kita, kembali lagi secara psikologi kita akan mendapatkan aura positif yang buat kita semangat. Nah, kemudian yang ketiga masuk ke materi. Ini paling penting teman-teman. Kalau sudah berdoa, sudah minta izin, tapi kalian tidak menguasai materinya, itu sama saja. Jadi kalian kuasai materi kalian pelajari. Alangkah lebih baiknya skripsi itu kalian yang buat sendiri. Kalaupun ada diajarkan oleh teman atau kakak tingkat, kalian pahami sehingga nanti kalian kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji. Ingat, prajurit sejati itu yang sudah mempersiapkan sesuatunya di medan perang gitu ya. Kemudian yang selanjutnya juga teman-teman, kalau misalnya baru mengambil sidang skripsi atau baru mengambil mata kuliah skripsi, tentunya kalian persiapkan public speaking atau latihan presentasi. Latihan presentasi ini nggak harus pada saat skripsi. Teman-teman bisa belajar pada saat misalnya nanti jadi asisten dosen, ataupun saat teman-teman ada tugas dari dosennya untuk presentasi, kalian ambil alih. Saya deh yang presentasi, saya ingin belajar gimana public speaking. Karena kalau misal kalian sudah terbiasa, tentunya gapnya nggak terlalu jauh ketika kalian ketemu dosen-dosen penguji di ruang sidang skripsinya gitu ya. Kemudian yang kelima, jangan lupa juga ketika saat mau sidang skripsi sarapan. Biasanya banyak mahasiswa saya, kamu udah sarapan belum Pak? Deg-degan ataupun gugup jadi saya males makan. Jangan, karena ketika kita mau sidang skripsi otak harus bekerja. Otak bekerja harus ada konsumsi bahan-bahan makanan gitu ya. Jadi kalian harus sarapan dan yang lainnya. Jangan sampai nanti saya nunggunya sarapan atau makan itu pas sudah selesai sidang. Ya kalau sidang kamu tepat waktu. Kalau tidak, kamu bisa terserang penyakit MAH. Apalagi berbahaya ketika teman-teman yang memang sudah punya penyakit MAH. Dan yang selanjutnya adalah kuasai ruang kelas. Pahami ruang kelasnya atau tempat kalian mau sidang. Sebaiknya saran saya, ketika kalian ingin sidang skripsi, jam kalian atau jadwal sidang skripsi kalian sudah ditentukan jam 10 sampai jam 12 misalnya. Jangan datang jam 10-nya. Kalian datang lebih pagi untuk meng-cross check, melihat keadaan di ruang kelas dan hal-hal lain jika diperbolehkan. Nah, itu juga dapat mengatasi rasa deg-degan kalian untuk mengerjakan atau menjalankan sidang skripsi. Kemudian selanjutnya juga jangan lupa juga menyediakan hal-hal teknis, misalnya materi-materi, cetakan-cetakan skripsi kalian pastikan sudah siap, administratif pasti udah selesai, kemudian jangan lupa juga bawa note-note, catatan-catatan yang penting yang kira-kira kalian lupa nanti, itu kalian boleh siapkan. Jangan sampai itu terlupa, karena kadang kalau kita lupa, padahal sebenarnya kita sudah hafal, tapi kalau ada note kita lebih pede untuk sidang skripsinya. Selanjutnya juga jangan lupa backup data. Takutnya nanti data-data kalian pada saat mau sidang
skripsi itu ada yang trouble, ada yang bermasalah, entah itu laptop kamu ataupun dari filenya tiba-tiba ada virus dan yang lainnya. Kalau misalnya ada backup data baik di flash disk ataupun di cloud, Google Drive dan yang lainnya, kalian aman. Oh, datanya hilang, kalian tinggal download saja, tinggal memulai sidang skripsinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kenali dan pahami karakter dosen pembimbing. Dosen penguji. Kan saya rasa dosen penguji itu merupakan bagian dari dosen-dosen kalian setiap harinya. Tentunya kalau misalnya dosennya karakteristiknya serius, tentunya kalian harus bersikap serius. Jadi kalau serius ini pertanyaannya serius, atau yang suka bercanda mungkin ya kalian agak santai untuk menjawabnya. Jadi disesuaikan aja. Walaupun nanti karakter dosen itu random sih, di dalam ruang sidang ada yang serius, tautannya bercanda, atau yang bercanda rupanya serius. Itu kalian harus pahami. Kemudian hilangkan pikiran bahwa skripsi itu dibantai. Saya nggak tahu nih, dari zaman saya kuliah dulu ada istilah dibantai skripsi. Padahal secara dibantai itu konotasinya sangat jelek banget ya, padahal di situ nggak ada pembantaian, hanya proses klarifikasi. Walaupun tentunya seperti yang saya jelaskan tadi, ada karakteristik masing-masing dosen yang berbeda-beda. Ada yang dari Sumatera suaranya keras, ada yang dari Jawa suaranya lembut, dan seterusnya. Jadi itu teman-teman jangan terlalu ambil pusing dengan kata-kata bantai yang sudah memang mengacak-acak tatanan dari sidang skripsi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah berpakaian rapi dan berpenampilan rapi. Seusaha mungkin kalian gosok bajunya, alma maternya, sepatunya yang mengkilat lah, atau nggak perlu baru, tapi teman-teman bisa menunjukkan kepada dosen penguji bahwa saya ini siap untuk sidang skripsi. Rambut dicukur atau dirapihkan, atau yang rambutnya panjang diikat gitu ya. Nah itu menjadi penilaian plus. Dan yang terakhir adalah ketika kalian mengadakan sidang online. Nah, sidang online ini kan agak sedikit berbeda karakternya dengan sidang offline. Tentunya kalian harus memahami Zoom Meeting atau Google Meet, yang aplikasi yang akan Anda gunakan gitu ya. Bagaimana share screen, gimana nge-share sound, gimana cara nge-mute, gimana cara menampilkan video. Jangan sampai nanti ketika kalian tidak memahami itu, kalian malah gugup di aplikasi tersebut. Bahkan masalah skripsinya kalian malah jadi ngeblank juga. Terus juga kalian harus perhatikan juga di rumah kalian, pastikan listriknya sudah ada backupnya, mungkin ada genset ataupun internetnya. Kalau internet di rumah mati, mungkin bisa tethering di handphone ataupun di smartphone Anda. Nah, mungkin itu teman-teman, ada 12 hal dari pengalaman saya untuk mengatasi deg-degan saat sidang skripsi. Mudah-mudahan yang mau sidang skripsi dapat menonton video ini dan dapat mengambil manfaat dari hal-hal yang saya buat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton YouTube channel saya selama ini. Jangan lupa terus subscribe YouTube channel saya, kemudian dibagi-bagiin ke teman-temannya. Semoga teman-temannya mendapat pengetahuan juga gitu. Dan juga kita bisa ngobrol bareng di akun Instagram saya di @skripsi_mahasiswa. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.